Oh, enggak, tapi enggak apa-apa. Saya suka. Saya nikmati, enggak apa-apa. Oh enggak, nanti ada bagian kedua nanti. Karena perspektif perhitungannya beda gitu. Dia kan model siapa timur atau siapa yang Bambang Musena itu nanti. Ini saya nikmati Bang, enggak apa-apa. Biar. Jadi saya ya. Tadi saya hanya mengatakan tadi ya. Jadi tesis saya begini ya. Saya ajukan beberapa pertanyaan. Apakah Tuhan itu sama sekali tidak dikenal? Kalau ada satu agama yang mengatakan sama sekali tidak dikenal karena tidak bisa disebutkan dengan ciptaan manapun, maka dia tidak dikenal sama sekali. Maka agama tidak ada. Dari mana orang-orang beragama membicarakan konsep tentang Tuhan? Ini pertanyaan pertama. Kedua, kalau begitu, kalau Tuhan bisa dibicarakan, bisa kita tahu dia maha hadir, maha kasih, maha tahu dan lain sebagainya. Kita tahu sifat-sifatnya. Berarti Tuhan bukan sama sekali sesuatu yang lain yang tidak bisa dikenal. Bisa dikenal melalui ya dalam doktrin Kristen yang saya pegang melalui ciptaan ada jejak-jejak Tuhan. Waktu lihat alam semesta yang luar biasa besar ini, saya berkata dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan kedua ada wahyunya dalam Alkitab yang kalian percaya. Nah, maka berdasarkan wahyu ini kita merumuskan ya, bukan berdasarkan keputusan konsili ini konsili itu. Kalau konsilinya salah kita tolak. Tapi Alkitab sungguh-sungguh merumuskan bahwa dalam Allah yang diajarkan Alkitab itu, Allah yang satu itu dia memiliki kejamaatan di dalam dirinya. Begitu. Di luar dirinya dia menyatakan diri sebagai Allah yang satu, maka semua orang menyembah hanya menyembah Allah yang Ehad itu tadi yang satu. Tetapi di dalam dirinya sendiri itu dia memiliki kejamaatan, sehingga relasi dimungkinkan, kesadaran dimungkinkan, kasih dimungkinkan. Ini yang saya pertanyakan tadi. Jika monetis memutar, bagaimana kiranya kesadaran, problem kasih, problem relasi. Jadi itu mungkin yang bisa saya. Jadi saya terjebak dan akan seperti itu. Tidak apa-apa. Tapi sebenarnya jangan berikutnya. Oke, gini Mas Anto, ya. Sampai cerdas saya suka ya. Cuman karena backgroundnya bukan eksak. Lain sama saya eksak. Saya berbicara hal-hal yang terukur gitu. Kalau sampean bilang, kalau orang Jawa bilang Mas ya, Gusti Allah itu cedak tanpa senggolan atau tanpa wewangon. Nah, itu udah Jawa. Kalau kita pakai bahasa teologi, dia yang transenden dan dia yang imanen. Matematika itu imanen bukan transenden. Lah kan sudah jelas. Itu berapa? 3. Tunggal itu berapa? 1. Kalau kita berbicara 3 dan 1, ini matematis Mas. Begitu. Tuhan tidak bisa dimatematika karena kita memasukkan yang supranatural ke dalam logika natural, sesuatu yang melampaui akal ke dalam batasan-batasan akal. Contoh begini, saya hadir di mana sekarang? Kalimat saya hadir, saya gunakan kepada manusia. Maka artinya apa? Saya hadir di sini. Di luar sana saya ada? Tidak ada. Coba kalimat yang sama saya terapkan ke Allah. Allah hadir. Apakah Allah ada hadir di sini? Di Jakarta hadir? Di sana hadir? Tuhan terbagi jadi berapa? Makanya kalau Anda mematematika Tuhan itu bukan sesuatu yang pada tempatnya. Karena apa? Tuhan itu beyond matematika. Dia hadir di mana-mana tanpa kita bisa membagi Tuhan itu berapa, tetapi dia tetap esa. Keesaan Tuhan itu gini loh, mana? Please sudah. Ini momen saya dengan Mas Yanto. Nanti dia, nggak fokusan nih. Jadi nggak fokus dia sama ini. Ya, nanti kalau saya ekspresikan boleh. Jadi gini, saya kenapa tidak tertarik melayani? Pertama yang dia sampaikan sudah saya baca, itu Bambang Musena. Bambang Musena ketika dia berhadapan dengan saksi Yehova, saya punya 2 bukunya semua. Itu saya punya. Kalau tadi ada Bible Al-Quran berbahasa Ibrani, saya ada Al-Quran berbahasa Arab. Bible berbahasa Arab. Jadi nanti Mas, nanti tak lain ya. Ini dulu. Nanti sampai let's go bumi ini loh. Tolong deh.
Oke, jadi gini Mas, saya mungkin ayat dulu ya, yang semoga kita ini cara yang paling mulia gitu. Di Ulangan dibilang, bagi Allah apa yang Allah nyatakan, tapi yang disembunyikan itu bukan untuk kita. Yang untuk kita yang Allah nyatakan. Setuju ayat itu? Setuju. Oke, 1000%. Oke. Sekarang masa Allah ngitung 1 dan 3 saya sulit sih Mas. Itu yang saya bilang ketika beyond logik ya, dan yang masuk akal dan tidak masuk akal itu sangat rancu. Jadi masalah 1, 3 itu bukan iman, itu transenden. Bukan transenden, itu iman. Karena apa? Kalau nggak tahu kita jumlah Allah, perlu bisa repot. Kalian tahu nggak cuma bisa berapa? Berapa? Boleh. Tapi banyak sampai ngomong, saya belum selesai. Tapi nggak apa-apa. Sorry. Saya sudah jawab tadi, membicarakan Tuhan itu tidak bisa wilayah pemikiran manusia murni, wilayah matematika, sains atau apapun. Bicara analogi, artinya apa? Gambaran-gambaran Tuhan yang ada dalam ciptaan. Itu yang poin yang pertama. Nanti yang berikutnya, kita mesti membedakan ya tingkatan benda material yang mati, manusia yang bermoral dan berasio dengan Tuhan Allah. Bedanya apa? Kalau benda-benda mati itu bisa kita utak-utik apapun, dia tidak protes. Sederhana, ya seperti angka ini. Satu tambah satu sama dengan 3. Sederhana selesai. Tapi Allah tidak seperti itu. Membicarakan manusia saja di bumi daripada benda-benda itu. Coba sekarang ya saya bicara di sini ya. Tiba-tiba saya disuruh dulu, mungkin saya protes. Karena saya makhluk yang berasional, makhluk yang bermoral. Tidak segampang itu. Melampaui semua ciptaan, Tuhan apa lagi? Membicarakan Tuhan dengan hanya sederhana 1 tambah 1 berarti 3, terlalu remeh sekali kan begitu. Jadi yang saya maksud tadi, yang saya maksud logis ya, bukan dalam hal konteks semacam ini, tapi konteksnya apa? Sifat-sifat Allah ya. Karena dia menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia, pasti ada bayangannya di dalam hidup manusia. Sehingga sifat-sifat Allah itu kita masih mungkin melihat secara terbatas di dalam kehidupan kita sendiri. Contoh sekarang saya mau kasih tahu. Kenapa kita katakan Tuhan Allah itu maha baik? Saya percaya Muslim Kristen aminkan ini. Tuhan maha baik, maha adil. Karena kita tahu baik dari konsep kita manusia. Berangkat dari sana. Ketika seseorang berbuat baik kepada saya katakan, wah terima kasih aku baik sekali. Maka untuk Tuhan kita katakan tidak pantas kalau Tuhan hanya baik saja. Dia pastilah maha baik. Nah, kenapa kita bisa berbuat? Tapi bukan mahasiswa ya. Nah, mengapa kita mempunyai konsep-konsep semacam ini mengenai Allah? Jawabannya dalam iman Kristen karena dekat hati Allah. Gambaran diri Allah ada dalam ciptaannya. Prinsip inilah yang juga dinyatakan dalam prinsip Tritunggal. Prinsip Tritunggal itu satu hakikat, 3 pribadi. Ini sekarang kalau dikatakan bertentangan dengan logika ya. Panitia. Apa itu hakikat? Hakikat adalah substansi ya. Di dalam bahasa filsafat, substansi yang menjadikan sesuatu itu apa adanya. Itu substansi ya. Itu substansi. Satu hakikat, satu substansi. Kalau pribadi, pengertiannya berbeda dengan hakikat. Pribadi itu apa? Pribadi itu pertama-tama dia adalah sesuatu keberadaan yang mempunyai pikiran. Dia haruslah rasional. Batu bukan pribadi karena dia tidak rasional, tidak punya otak, tidak punya pikiran. Punya emosi, punya kehendak, lalu kemudian juga punya kesadaran akan diri dan kesadaran akan diri dan kesadaran moral serta kesadaran rohaniah. Ini yang disebut sebagai pribadi. Maka pengertian hakikat dan pengertian pribadi itu beda, harus beda, berbeda. Nah, kalau dikatakan Allah satu hakikatnya dengan pribadinya 3, orang Kristen sama sekali tidak meragukan istilah ini, clear jelas.
Apa itu hakikat? Apa itu pribadi? Hakikat Allah apa? Dijelaskan oleh sifat-sifatnya. Dia maha kuasa, sifatnya maha kuasa. Itu hakikat Tuhan Allah. Walaupun antara hakikat bisa didefinisikan secara berbeda dengan sifat-sifatnya. Hakikat Allah apa lagi? Maha hadir. Hakikat Allah apa lagi? Pencipta, maha pencipta. Hakikat Allah apa lagi? Maha penyelamat, maha penyayang, dan lain sebagainya. Itulah hakikat Tuhan Allah. Nah, kalau bicara pribadi, sesuatu substansi atau hakikat yang rasional, yang mempunyai emosi dan mempunyai self determination sendiri. Inilah pengertian dari hakikat dan pribadi. Dan orang Kristen sama sekali Allah yang satu hakikat ini sama dengan pengertian dari kalau kita berkata tiga pribadi. Jadi satu hakikat Yesus sepenuhnya Allah sepenuhnya. Kenapa? Karena seluruh sifat keilahian, seluruh hakikat keilahian dia miliki sepenuhnya dalam Alkitab menyatakan ini. Allah Bapa juga sama, Allah Roh Kudus sama. Tetapi Bapa, Anak dan Roh Kudus ini adalah tiga pribadi yang berbeda-beda. Jadi dari penjelasan saya di sini tadi, manakah yang kontradiksi? Mungkin kalau ada ahli filsafat sini tolong tunjukkan kepada saya. Gini Pak, itu setuju ya bahwa anak itu Allah sepenuhnya, setuju? Oke, anak itu Allah Bapa memiliki hakikat. Iya, saya setuju. Yesus itu berarti Allah. Allah. Oke. Tunjukkan saya dalam Alkitab, Yesus mengakui. Saya bilang tadi pengakuan dulu, mengakui sebagai Allah. Saya sudah tahu nih. Kalau sampai bisa buktikan kepada saya dibaptis. Anak saya sama sama istri saya. Tapi kalau sampai nggak bisa buktikan, saya sadarkan. Gimana? Sebentar. Gini Pak. Tenang. Saya minta Pak Moderator membacakan ini Pak. Sebentar. Ini Pak ya. Penulisnya itu dibaca. Penulis bukunya dibaca, tulisan saya tambah. Didengar. Penulis bukunya Yohanes Rahmat, judul Memandang Wajah Yesus. Ia mengatakan semasa kehidupannya Yesus dari Nazaret tidak pernah mengklaim dirinya Allah atau Tuhan Yahweh Elohim yang disembah bangsa Israel. Saya jelaskan. Saya hormati saudara-saudara Kristen. Anda alergi terhadap Yohanes Rahmat, iya kan? Anda alergi terhadap Yohanes Rahmat. Nggak apa-apa, saya carikan lagi. Bapak Romo Tom Jacob. Romo Tom Jacobs, guru besar ahli dogma lulusan Roma. Beberapa perkataan Romo Tom yang lembut, tenang tetapi berani diantaranya. Saya keberatan dengan istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yesus itu jalan menuju Allah. Rumusan 100% Allah, 100% manusia itu tidak tepat. Rumusan 100% Allah, 100% manusia ini hasil kalkedon, bukan kitab suci. Di Alkitab, Yesus tidak pernah disebut sebagai Allah sejati. Di
di Alkitab Yesus tidak pernah disebut sebagai Allah sejati. Oke, mungkin Anda alergi yang Protestan dengan kromosom, ya, alergi. Saya layani. Ini maksudnya terima kasih punya, ya. Ini baca ini, apa yang Christian W. Troll, penerjemah Markus Solo Kawulo. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Ia adalah Allah, tetapi menamakan dirinya anak Allah. Yohanes 10 ayat 36 atau putra Matius 11 ayat 27. Jadi gini Pak, ya, sampai tenang dulu, ya. Perhatikan yang saya bagi, ya. Saya pakai 3 buku dari perspektif yang berbeda. Sebetulnya sih kalau saya ngomong kita tutup mata tutup buku, nggak peduli yang ngomong setan juga, kalau benar kita ikuti, kan gitu kan. Tapi mungkin alergi, saya kasih Yohanes sama alergi, saya kasih kromosom mungkin alergi, saya kasih ini Christian Weitraub, ini seorang Romo, ya. Dia daerah penginjilannya ada di Tunisia, ya, ada di Tunisia. Kesimpulannya dari 3 buku yang saya kutip, tidak ada Yesus pernah mengakui dirinya sebagai Allah. Saya rasionalis Pak, jangan-jangan itu omong kosong itu, iya kan? Saya nggak gampang percaya. Jadi ada sedikit Yahudi-Yahudinya lah, Yahudi itu nggak gampang percaya itu. Makanya Yesus dicoba, buku apa yang pertama? Bicara seperti itu. Nah itu Yesus nggak pernah mengakui dari Allah. Kalau saya berani, saya nggak memaksa. Kalau saya berani ya, anak istri saya panggil, mana sayangmu? Istri saya mana? Nah sini sama anak saya. Bapak bawa istri nggak? Enggak. Nanti gini, kalau Bapak bisa buktikan di Alkitab Yesus mengakui Allah, saya, anak saya, istri saya, kita baptis bareng-bareng. Ya? Tapi kalau tidak bisa, Bapak, jadi 381 nggak Bapak? Saya sahadatkan. Iya. Gimana? Itu tawaran. Bukan tantangan ya, tawaran. Kenapa? Gini Pak, kalau ternyata Yesus itu Allah, saya tidak pernah sembah. Saya masuk neraka, saya nggak mau. Tunjukkan saya, ajari saya dengan kecerdasan Bapak bahwa Yesus itu Allah. Tapi jangan dogma saya. Oke, Saya jawab ya. oke. Ada 2 jawaban, saya cukup singkat nanti saya kasih Mas Kris, rasa-rasanya sudah tidak sama tadi. Bukan tidak, saya nggak mau analogi ya, karena Anda saya gini matematika nggak mau. Bukan tidak, bukan. Dengar dulu ya. Kalau begini caranya, berarti saya dikurung oleh sesuatu teori milik dia dan saya tidak mau masuk. Membaca Alkitab ya, itu bergantung bagaimana orang sendiri masuk berhubungan dengan Alkitab dan cara saya berhubungan dengan Alkitab bukan cara seperti Pak Kojo. Kalau saya dikurung oleh cara Pak Kojo, saya konyol sekali. Saya jawab, saya belajar filsafat, jadi saya logis pada filsafat. Jadi begini saudara, saya ada 2 jawaban. Yang pertama, yang dikutip itu ya termasuk Yohanes Rahmat dan yang lain-lain tadi sama sekali tidak mewakili mainstream kekristenan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalaupun dipaksa kutip itu, saya akan kutip Yohanes Rahmat. Saya akan kutip Profesor Dr. Louis Berkop dari Calvin Seminari. Saya akan kutip Profesor Dr. Abraham Kuyper dari Belanda. Saya akan kutip William G. dari Union Theological Seminari. Saya akan kutip sarjana-sarjana termasuk yang lulus seperti Luther dan Calvin. Dan saya baca komentar mereka. Dan saya tidak akan terpancing dengan isu-isu dari Yohanes Rahmat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu kebenaran apakah itu benar atau tidak mesti harus pengakuan. Saya mau tanya sekarang. Sebentar dulu. Saya mau tanya. Pak Koco waktu mau ya berdialog dengan saya di telepon Pak Andreas, sudah pernah tanya Pak Andreas tidak? Muriwali yang komentar itu manusia atau babi? Kalau dia babi saya tidak mau dialog, tidak mau dialog dengan tikus. Dia manusia atau babi? Saya tidak ada pertanyaan seperti itu kepada Pak Andreas. Kenapa? Tanpa pengakuan pun dari Pak Andreas bahwa Pak yang Muriwali atau Pak Tali itu adalah manusia,
otomatis dia percaya sendiri. Jadi ada hal-hal kebenaran yang secara istilah tidak muncul, secara pengakuan tidak muncul, tapi tidak percaya. Bukti tadi. Dia tidak mungkin tanya yang itu tikus apa? Dia makan orang atau kandang, nanti saya ditusuk dan lain sebagainya. Tidak. Jadi otomatis percaya, iman percaya. Jadi tidak mesti pengakuan, tidak mesti itu, tidak mesti ada itu. Saya kira saya sampai di sini mungkin bisa lihat. Oh, boleh, aja boleh, boleh. Buka. Kalau bisa Silakan. buka. Oke. Gak apa-apa, biar semua cerdas ya. Dari beberapa ayat di Alkitab yang menunjukkan keilahian Yesus, saya hanya kutipkan beberapa saja. Pertama, Yohanes 13:13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Saya sepakat dengan omongannya bahwa kurios itu memiliki dua arti, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tapi ingat, di dalam suatu konteks ayat, orang Yahudi itu tidak pernah bingung yang apa ini kurios kepada ilahi sehingga dia boleh menyembah, atau kurios sebagai orang yang dihormati. Padanan kata bahasa Indonesianya tidak ada, adanya dalam bahasa Jawa apa? Gusti. Sehingga kalau ada dua orang, contohnya pada waktu Yesus ketemu sama Maria, ketemu sama seorang perempuan Samaria, dia bilang, wahai Tuhan. Itu betul, terjemahannya keliru, harusnya Tuhan. Tetapi dalam konteks ayat ini, itu adalah Gusti yang artinya Gusti yang ilahi. Dan di dalam Alkitab pengakuan langsung Yesus bahwa aku adalah Tuhan muncul sekali dengan penuh kewibawaan. Yesus tidak pernah mengatakan sesungguhnya aku adalah firman Tuhan atau demi Allah. Sesungguhnya Yesus adalah firman Tuhan, demi pohon keres, demi terang Yesus adalah firman Tuhan. Tidak pernah ada. Kemudian ayat yang lain yang menceritakan keilahian Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 58. Perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham aku jadi, sebelum Abraham jadi aku ada. Perhatikan kata ini. Prim Abraham genistai ego emi. Sebelum Abraham ada aku ada. Munculnya kapan? Awalnya kapan? Ayat ini tidak diikuti frase kapan munculnya firman. Artinya keberadaan Yesus sebelum Abraham mundur terus, sebelum Adam mundur terus tanpa ada satu pun frase yang mengawali kemunculan firman. Karena memang dalam teologi Kristen firman itu tidak diciptakan. Kemudian ada ayat lagi yang mengatakan keilahian. Kalau ayat yang menyatakan kemanusiaan banyak. Ayat yang lain menyatakan keilahian. 1-2 orang berkumpul demi namaku. Coba. Kalau ada orang berdoa demi nama saya. Ini kurang ajar banget. Yesus ngomong 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku ada. Loh, itu sopo doa demi namamu? Anda siapa? Anda maha hadir. Nah ini loh, bagi orang Islam, nuzul itu apa? Firman yang nuzul menjadi manusia itu hanya dipahami satu sifat. Kami tidak pernah memahami firman yang nuzul itu satu sifat. Kami senantiasa konsisten dari awal saya bicara sampai nanti akhirnya ini. Firman yang nuzul memiliki dua sifat. Yesus wujud fisiknya benar-benar anak Maria, insani. Saya tidak membantah saudara. Tetapi hakikatnya sebagai firman Allah, Logos kadim di dalam zat Allah, dia tidak diawali oleh waktu. Barang siapa yang mengatakan firman itu diawali oleh waktu, kami menolak keras. Kemudian konsep pluralitas, sekali lagi matematika digunakan ke Allah itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan itu dijumlah dibagi dikali? Tidak mungkin. Jikalau saya mengatakan Tuhan menyertai saya, apa berarti Tuhan tidak menyertai ibu Anda di rumah, menyertai orang yang ada di sana? Bagaimana mungkin Tuhan itu dibagi? Jadi Anda memaksakan Tuhan di matematika, itu terancam berpikir menurut saya. Jangan sampai rancu, itu hitungan kok. 1-3 itu Juga ada bisa juga. Sekarang 1-3 itu matematika bukan? Masa begitu sulitnya sih? 3. Kok sampai ngaku gini loh. Bagi saya Anda mau Tritunggal, mau tauhid itu nggak ada urusan. Tapi aku ya dengan jujur, jangan berdasarkan hati. Ini kebenaran. Semua orang tahu kalau
Anak saya SD itu ya, ketika dia berhasil begitu 1, 2, 3 itu matematika. Kok Anda nggak mau bawa? Oke, sebenarnya saya nggak mau lagi Anda, belum waktunya. Biar saya bawa. Nanti kalau saya sudah, oke, sudah. Pak, saya punya Injil bahasa Arab. Kasih tunjukkan dari saya. Nih, Injil bahasa Arab ya. Disinilah penipuan yang terjadi ketika menerjemahkan itu menyulap kata mengubah mana. Oke, kita buka, lihat pada bahasa Jawanya. Siapa ya? Ngomong Jawa sih. Yohanes 13:13 ya. Kowe padha nyebut aku guru lan Gusti, lan nyebutmu kuwi bener. Awit aku iki pancen guru lan Gusti. Tanya orang Jawa, Gusti itu apa? Apa zaman ciptakan langit dan bumi? Nama ciptakan langit dan bumi itu pangeran. Gitu loh. Ini terjemahan yang jahat ini, bodoh orang. Masalah Tuhan ya sudah saya jelaskan. Kalau tidak ada terjemahan bahasa Bible tahun 68 ke bahasa Indonesia, kata Tuhan tidak ada. Yang ada Tuhan. Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Saya baru turun dari Manilo. Ada saksi mata, Iwan, berdiri kau. Gitu. Iwan. Kita di Manilo kan? Saya turun dari Makassar. Di jalan ditulis hati-hati rawan kecelakaan. Saya kaget. Saya punya foto. Jadi orang sana nggak bisa bilang rawan, bisanya rawan. Jadi kasus ini juga begitu supaya N-nya medok, nggak bisa diundur. Mahasiswa Ambon Vetan ada bilang tuang. Maka supaya bisa H ditambahin H, jadinya Tuhan. Tuhan itu sama dengan Tuhan. Makanya saya bilang Yesus itu Allah, bukan. Yesus itu Tuhan, iya, tapi bukan Allah. Itu loh. Kembali lagi ke bahasa Arabnya. Baca Pak. Karena pakai terjemahan seperti itu. Baca. Allah itu. Hah? Yohanes 13:13 bahasa Arabnya baca. Pak. Yohanes 13:13 ya. Iya, oke. Yohanes 13:13 ya, baca. Perhatikan, dengar baik-baik semua ya. Jadi nggak usah banyak ayat satu ayat kita selesaikan, jangan lari gitu sama saya. Oke. Yohanes 13:13. Pakai. Dengar baik-baik ya. Mulai. Antum tad'uni mu'alliman sayyidan. Antum tad'uni mu'alliman wa sayyidan. Ay makna bil lugha Indonesia, antum tad'uni, kalian semua menyebutku, mu'alliman, seorang guru, wa sayyidan, dan seorang tuan. Hakana yakun Mari Hanna. Demikian apa yang dikatakan Yohanes. Sudah Selesai? Ngerti maksud saya? Anda pilih Pak. Anda pilih orang Islam yang goblok sama yang pintar. Sayyidina itu apa artinya? Apakah yang menciptakan langit dan bumi? Itu juga Sayyidina. Iya, masalahnya di dalam tulisan asli dikatakan kurios. Mana dalamnya asli? Ini, Mana tunjukkan? Satu benda asli. saya nggak bawa. Tunggu. Satu benda asli. Kurangnya asli mana? Sudah dibakar sama Usman. Siapa bilang? Dibakar sama Usman. Oke, saya tanya. Definisi asli apa? Yang ditulis. Yang ditulis bukan. Definisi asli itu substansi tekstual. Kalau Allah bilang A ya ditulis A. Kalau Allah bilang B tulis B. Kalau ini ya bukan Al-Quran asli, orang ini dicetak di fotokopi kok. Kenapa? Ini fotokopi, bukan itu gitu loh. Makanya saya bilang, Anda S2 S3 dulu baru ketemu saya. Atau undang di dosen Anda ketemu saya. Gitu loh. Saya bilang balik tanya. Belum level mana ya? Belum. Mohon waktunya dipertimbangkan, waktunya. Pak Bodo ini mau kiri, saya katakan dia, saya nggak mau terjebak. Saya sudah memberikan jawaban secara logis, filosofis tadi.
dulu Pak. Saya kan nggak pernah tanya kepada Andreas. Yanto itu manusia atau tikus kan gitu kan? Gitu kan? Iya, karena gini Pak. Iya, tapi begini Pak Ustaz. Sejauh pengetahuan saya, kenapa saya percaya Bapak itu manusia? Yang namanya Yanto tuh nggak pernah tikus, namanya Yanto tuh nggak ada. Gitu. Iya kan? Yang namanya Yanto pasti manusia. Gitu loh. Logikanya saya terapkan kepada Yesus. Yang namanya manusia tidak boleh bilang I am the way, the truth, and the life. Tidak boleh. I am the life and the resurrection. Tidak boleh. Tidak boleh. Justru karena dia sifatnya, tingkah lakunya, perkataannya yang membuktikan dia adalah Allah. Tanpa pengakuan, ini tadi saya kira sudah terjawab pertanyaan itu. Tidak ada jawab. Saya belum selesai. Mana? Sekarang yang saya tanyakan tadi kepada Pak Fandi, ya, problem filosofis ya, di dalam konteks kita belum dijawab. Problem metafisika, problem logika, problem moral, jawab ini dulu baru kita lanjut. Oke, saya jawab ya. Kalau di sistematis Sebentar ya. itu ya. Ya. Waktunya Gini Mas. Kita semua berdiri bareng supaya adil lah. Itu gak apa-apa, cari kebenaran tuh harus duduk kan. Kalau buat bisnis. Nah, dulu, kita dulu kan. Oh ya. Gini Mas Yanto, ya. Bagaimana? ya. Tolong. Sebentar, saya jelaskan dulu. Waktunya. Ya. Ya. Kembali Oke. Batu uji bagi saya yang namanya Allah harus menciptakan, bukan diciptakan. Itu batu uji saya. Betul. Nanti saya tunjukkan di mana Yesus itu ada ciptaan, bukan diciptakan. Silakan. Kalau kita lihat ini tadi pendekatan yang berbeda, satu filosofis, ya. Yang satu rasional, matematis. Jadi kalau kedua-duanya mau dicarikan titik temu tidak selesai dalam waktu yang singkat. Ya. Jadi saya lanjutkan ke Pak Ali, buku Pak Ali. Baik, saya akan mencoba menjawab keberatan dari saudara Gracia terkait dengan perdebatan antara para filsuf Muslim, yakni Imam Ibn Rus dan Imam Al-Ghazali. Jadi yang selama ini ada semacam miskonsepsi. Kita yang di Indonesia memang tidak terlalu akrab dengan tulisan Ibn Rus. Tapi kalau orang Maroko itu menjadi makanan sehari-hari tulisan Imam Ibn Rus. Tanpa tulisan Ibn Rus, maka Barat tidak akan terkenal seperti sekarang. Makanya di Barat, Imam Ibn Rus dianggap sebagai pencerah peradaban Barat. Dan saya juga kaget waktu di Maktabah Wataniyah di Fes Kota Fes. Tulisan Ibn Rus ditulis dalam 3 bahasa. Ibrani, Arab, dan Yunani. Berarti Ibn Rus sangat luar biasa. Hanya saja kita akrab hanya dengan fikihnya, yakni Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Tapi pemikirannya kita nggak pernah akrab. Itu kesalahan kita umat Islam Indonesia. Tidak begitu cerdas gara-gara tidak tahu siapa Ibn Rus. Ini kritik ke dalam kepada umat Islam sendiri. Bacalah tulisan Ibn Rus, maka kalian akan cerdas bagaimana Imam Ibn Rus. Kedua, perdebatan antara Imam Ibn Rus dengan Al-Ghazali sebetulnya perdebatan dalam masalah istilah, dalam membicarakan mengenai apa itu firman.
Sehingga yang kita tahu Quran itu makhluk atau khalik, kita dijebak dalam dua hal itu. Padahal tidak sesederhana itu. Mereka berdua sepakat bahwa ini kertasnya, tulisannya, ini makhluk, ini bukan Allah. Tidak bisa disandingkan ini bahwa kalau Islam menyebutnya bahwa Quran bukan makhluk, maka Yesus pun bukan makhluk. Gak sesederhana itu. Kristen menyebutkan bahwa Yesus yang manusia itu adalah Allah. Sementara umat Islam, Qurannya ini yang saya bawa, ini bukan Allah. Ini adalah buku, ini tulisan. Tapi firman Allah yang dibukukan. Nah, masalahnya firman Allah itu seperti apa? Firman yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah pewahyuan ucapan dari Allah yang tetap melekat pada dirinya Allah, kemudian diwahyukan dan ditulis, dan tulisannya itu makhluk. Tetapi wahyunya ini tidak bisa disebutkan sebagai makhluk itu, tidak bisa. Sebagaimana ini persoalannya hampir sama, mirip. Coba yang punya Injil dibuka pada Injil Matius pasal yang ketiga, ayat mengenai pembaptisan. Ketika Yesus yang katanya Sang Firman, Dia adalah Firman yang adalah Allah, kata kaum Kristiani. Tapi ketika dibaptiskan, apa yang keluar dari surga? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini adalah firman Allah yang tetap melekat pada diri Allah, sebagaimana Quran yang diwahyukan tetap melekat pada diri Allah. Ya, sama pewahyuan. Kemudian kalau dalam Kristen itu problemnya adalah Allah yang tetap memiliki firman, kemudian berkata-kata inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini adalah firman yang melekat pada diri Allah. Kemudian ada firman yang menjadi manusia yang bernama Yesus, yang disebut Sang Firman. Sang Firman itu kemudian berfirman, akulah ini, akulah itu. Berarti ada persoalan firman yang tetap melekat pada diri Allah, firman yang dibaptiskan yang bernama Yesus, dan firman yang bernama Yesus berfirman. Nah, bagaimana menjelaskan firman yang model tiga ini? Islam jelas bisa membedakan firman yang tetap melekat pada diri Allah kemudian dibukukan ini. Bisa bedakan. Makanya Imam Ibnu Rushd dengan Al-Ghazali sepakat bahwa ini sebanding dengan Yesus, sebanding ini dengan Yesus. Ini buku, tulisan, ini bernama Yesus, ini bernama Quran. Coba, jelas. Makanya Quran menegaskan kalimat dengan kalimat itu adalah makhluk. Ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas bedanya. Mengenai firman itu Saya belum selesai. Jadi kalau disama-samakan bahwa teologi Imam Ghazali itu sama dengan Kristen, sementara Imam Ibnu Rushd dianggap menyimpang dari teologi Imam Ghazali, kita digiring menyesatkan Imam Ibnu Rushd. Saya tidak sepakat dengan itu. Bahwa Imam Ibnu Rushd bukanlah orang yang sesat. Saya tidak sepakat dengan itu. Seakan-akan kita digiring antara Imam Ibnu Rushd bertabrakan dengan Imam Al-Ghazali, karena Imam Al-Ghazali dianggap sepakat sama dengan Kristen. Jadi kalau kita belum selesai, kalau kita mau menghujat Imam Al-Ghazali, berarti sama dengan menghujat kekristenan. Digiring ke sana, padahal tidak sama. saya akan tunjukkan persoalannya. Itu satu. Yang kedua, memang ini problem ya di Indonesia. Bambang Nursena ini memang sering kali melakukan upaya-upaya menggunakan istilah Islam untuk menjelaskan Kristen. Contoh, kita ada istilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam buku-bukunya selalu menggunakan Kristen itu yang ortodok, yang murni, menyebut dirinya Ahlul Kanisah wal Jamaah. Kristen di Saudi Arabia atau di Timur Tengah tidak pernah ada yang namanya mazhab Ahlul Kanisah wal Jamaah. Ini hanya untuk memplesetkan saja supaya sama-sama dengan Ahlus Sunnah. Padahal tidak sama antara Ahlus Sunnah dengan Kristen, tidak sama. Makanya dibuat istilah Ahlul Kanisah wal Jamaah. Artinya pemegang teguh ajaran gereja secara berjamaah. Memang saya minta dokumen mana aslinya dari dokumen gereja Timur Tengah yang menyebut Ahlul Kanisah wal Jamaah. Itu hanya omongan dari
dokumennya Bambang Nursenari yang sering kali melakukan upaya kristenisasi melalui pesantren dengan melalui bahasa Arab. Saya ini mantan Kristen, tahu jeruannya orang Kristen. Sehingga dan saya tahu sahabat-sahabat saya ada di sini semua yang Kristen, tetapi saya bisa berpelukan. Mungkin memuji saya, Mas Ali kok bisa jadi Kristen tuh, kok bisa jadi Muslim tuh, bagaimana ceritanya? Kan hanya, makanya saya berdebat dengan mereka, karena seringkali menggunakan terminologi Islam untuk kristenisasi itu. Misalnya saya bisa begini,